Nah, ini yang keliru gitu ya. Ya. Sekalipun seorang itu anak yatim, tapi harus juga memiliki pride. Ya. Harus kalau mau menikah lagi, baru kita harus menikahi yang maksudnya kategorinya ada kan gitu. Boleh juga anak-anak muda menikahi janda muda, boleh. Boleh kan? Nggak ada larangan ya. Tidak ada dosa gitu. Bab. Curhat ya? Nambah. Curhat nih. Nggak ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa nggak ribut sendiri sih? Hah? Hey, apa kabar semuanya? Kenapa diam saja? Oh, shock. Ya. Maaf, berapa episode saya memang belum bisa hadir. Jangan gini dulu, saya menjelaskan. Kan harus klarifikasi dong. Saya tidak bisa hadir karena memang harus menemani sang istri yang tercinta. Ya, begitulah. Jadi ketika kalian nanti mempunyai seorang istri, melahirkan, itu kalian sebagai seorang laki-laki pasti akan merasa, saya akan setia seumur hidup kepada istri saya. Serius, karena pertaruhannya nyawa, guys. Sipik. Mobil. Merek. Udahlah, langsung aja. Salim. Masya Allah. Kembali lagi bersama saya, host Pagi. Bagus, connect semua. Baik, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja karena juga Pak Produser, saya baru masuk ya. Jadi kita ngobrol santai-santai aja. Dan kebetulan memang saya ditemani oleh dua sohib yang memang bestie banget gitu kan ya, bestie. Siapa lagi kalau bukan Pak Iman. Assalamualaikum Pak. Wih, jaketnya luar biasa. Apa tuh jaket itu? Bakers. Wih. Ini komunitas Ahmadi Bakers Indonesia. Dulunya Ali Topan. Dan Pak Dian. Alhamdulillah. Nah, Pak, assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Ijo bener. Untung nggak masuk partai. Eits. Aduh, kok dibalik ya? Saya nggak tahu pertanyaannya. Sehat Pak, puasanya? Alhamdulillah. Agak lemes sih. Agak kenapa? Iya. Biasa di akhir-akhir kan. Oh iya benar. Emang semalam sahur nggak? Tahu ya sahur apa enggak ya? Wah parah, padahal ada istrinya di sini ya. Parah. Pak, gimana? Sahurnya lancar? Lancar. Puasa juga? Semangat, menyala. Wah. Pride. Dan abis ini kita mau touring nih. Mana Pak? Memburu takjil gratis. Wah. Waduh. Pak, baik karena saya juga baru datang. Kayak Pak dia ngantuk matanya semua. Lemes kan? Lemes ya Pak. Lapar. Tenang Pak, bentar lagi kita buka. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai Pak karena saya juga baru hadir ya. Jadi kita mengangkat pertanyaan dari sobat muslim yang mention ke kita gitu via komentar YouTube dan IG. Jadi katanya gini, menyayangi anak yatim tuh udah pasti masuk surga belum? Gitu. Siapa yang mau jawab dulu? Pasti. Kita dulu pencet bel. Nah. Betul. Silakan Pak Iman dulu deh. Ya, menyayangi anak yatim itu dijamin masuk surga oleh yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata beliau ya bahwa kelak di surga nanti beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim itu seperti dua jari. Ya. Begitu dekatnya. Ya. Dan menyala ya. Dan menyala. Jadi kalau mau dekat dengan Rasulullah SAW harus menyayangi anak yatim. Harus menyayangi anak. Kalau berarti hanya anak yatim, kenapa nggak anak piatu gitu?
Enggak bener dong. Iya betul, benar. Kan ada yatim, ada Ada piatu. ada Ya, piatu kenapa ya. nggak? Yatim piatu. Ada yatim piatu ya. Maksudnya kenapa yatim aja yang dikedepankan? Kenapa nggak piatu? Ya sebenarnya sih dengan kata yatim juga ya otomatis piatunya juga barang siapa yang mengayomi, menyayangi juga sama. Itu seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu bagaikan dua jari. Ya, dekatnya itu lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan menyala kan. Bukan ngomong dua jari, untung kita udah pemilihan presiden. Sorry. Hanya mungkin gini, kalau yatim itu kan orang-orang yang memang dia ditinggal oleh ayahnya. Iya. Tapi kalau piatu ditinggal ibunya. Nah, secara kalau kita lihat ya, secara real gitu kan, bahwa orang-orang yatim ini mungkin nasibnya tidak lebih beruntung dari orang yang masih punya ayah ya. Iya. Karena Itu kan kalau tadi yatim ditinggal apa? Ayahnya. ya, Piatu ditinggal ibunya. Kalau ditinggal bus, kesiangan namanya. Hangus tiketnya. Hangus tiketnya. Bener. Tapi kalau ini kan tadi kita ngomong yatim. Nah, kalau misalnya ibunya nikah lagi. Nah, itu anak tersebut masih dikatakan kategori anak yatim bukan? Anak sambung. Oh, bukan. Anak ya benar sih Iya. memang anak tiri. Enggak ada anak sambung. Oh, enggak ada ya anak tiri enggak ada. Menyambungkan dengan Tapi- jadi kalau ditinggal nikah lagi ya tidak bisa dikategorikan sebagai anak yatim gitu. Karena anak yatim itu yang memang ditinggal karena berpisah karena kematian gitu. Berarti kalau ibunya meskipun ibunya misalnya nikah lagi dengan Betul. ayah suami yang Betul. baru, berarti dia udah bukan anak yatim. Disebutnya sama orang luar gitu misalnya. Statusnya gitu. tidak menghilangkan status sebagai anak yatim. Cuman gini, anak yatim itu kan dia ada batas usia ya. Ya. Tahu nggak batas usia anak yatim? Nggak. Jangan sampai udah tua bilang bahwa saya anak yatim. Nah, batas usia anak yatim itu masih anak yatim ya. 15 tahun. Oh 15 tahun. Jadi kalau misalnya dia ditinggal ayahnya ketika usia 20 tahun, ibunya nikah lagi itu bukan anak yatim, Oh bukan. Anak orang berarti. anak orang. Enggak, acuannya apa, Pak? Ketika udah 20 tahun tidak disebut anak yatim lagi. Karena batasnya itu sampai sebelum balik. Oh. Sebelum mencapai usia balik 15 tahun ke atas. Oh. Jika udah 15 tahun bukan anak yatim lagi. Oh. Jadi memang ketika sudah mencapai balik bahwa status anak yatim itu akan hilang. Ya jadi lebih ke mandiri mungkin ya. Karena kan kalau anak yatim itu dikatakan anak yatim karena dia belum bisa mandiri gitu. Masih kan tadi ya masih butuh kasih sayang dari orang tuanya gitu ya. Nah, tapi ketika sudah dewasa, dia udah bisa mengolah dirinya lah kehidupannya gitu. Arah tujuan hidupnya juga sudah bisa menentukan kan seperti itu. Iya. Tapi kalau saya nggak paham sih ya pertanyaan dari kreatif ya. Coba. Gimana kalau misalkan anak yatimnya itu yang minta dikasihani gitu, jadi kayak Oh minta-minta. Iya. Kamu harus baik sama aku kan anak Iya, yatim kayak gitu Pak. Maaf ya yang namanya Hani hanya ada satu sih gitu. Hani kan dikasih Hani kan. Oh. Wah, hebat. Gila jokesnya muter-muter dulu. Nggak, masalahnya ada istrinya di sini. Hostnya bingung hostnya. Saya kira gini. Maaf ya, yang namanya Hani cuma istri saya. Hani gitu kan. Sayang ya kan. Oh ternyata ke situ kasih Hani. Oh iya. Nah ini yang keliru gitu ya. Iya. Sekalipun seorang itu anak yatim, Ya. tapi harus juga memiliki pride. Iya. Harus bisa memiliki harga pada diri Iya, sendiri. benar. Jangan sampai karena dia anak yatim Minta mau dikasihani. ya, itu keliru juga. Gitu. Keliru. Justru Apalagi dikasihani, Haninya nggak mau. Nah itu Iya repot kan. Repot Haninya nggak mau. Tapi kalau kita ngomongin anak yatim, kalau anak yatim kan ada yang bilang gini, oh, jangan menyakiti anak yatim karena doa anak yatim itu pasti dikabulkan. Itu benar nggak? Mungkin lebih ke doa orang yang teraniaya sih ya, tepatnya ya. Oh bukan. Jadi kalau doa anak-anak yatim, saya kira tidak hanya anak-anak yang tidak hanya anak-anak Islam saja gitu. Anak-anak selain Islam pun juga
yang menyandang betul. ditinggalkan gitu ya. Tapi kan di budaya kita tuh kita sering sering mempercayai bahwa doa anak yatim tuh lebih apa bahasanya, lebih mujarab untuk dikabulkan gitu kan. Kalau pandangan saya sih lebih ke ini ada unsur memanfaatkan saja sih gitu ya. Misalnya ada yayasan tertentu, wah nanti kalau kalian ngasih santunan, wah doa-doanya akan dikabulkan. Itu kayak ada unsur politik aja gitu. Biar nanti bantuan itu terus datang gitu. Nah, sementara kalau orang yang kan siapa sih yang mau orang tuanya meninggal kan nggak ada. Betul. Nah, ketika dia dalam keadaan sedih, teraniaya gitu oleh kehidupan, kemudian berdoa pasti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kan tergantung juga anaknya nggak saya takut jadi ini ya, takut jadi apa namanya? Tuh, takut jadi tidur kayak dia. Enak banget gini, wih pose. Menunggu buka puasa. Iya, tapi ya maksudnya tergantung ya, kan kita bukan ngomongin anak yatim. Ya anak yatim juga manusia kan. Betul. Semua anak yatim punya karakternya. Maaf, bukan saya bilang menjudge anak yatim ada yang nggak benar atau ada yang benar ya. Tergantung kan Pak ya, gitu kan. Nggak semua juga bisa dikabulkan kan, itu yang keputusan mungkin ada di Allah Subhanahu wa taala ya kan gitu. Nah, cuma kan gini, pertanyaannya kan belum ada nih. Nah, coba deh. Sekarang namanya yatim pasif. Hah? Yatim pasif. Itu pasif. Oh. Ngerti nggak? Ngerti nggak pertanyaannya Pak? Iya, iya paham. Gimana coba? Pak Dian yang jawab. Ya kan Pak? Ya, tadi kan sudah dibahas ya terkait dengan yang memang tidak ditinggalnya itu bukan karena meninggal gitu ya, dibuang atau apalah, entah dinikah lagi lah gitu, ada unsur-unsur kepentingan tertentu dari kedua orang tuanya. Mungkin bukan ke yatim ya, mungkin sebutannya ya anak yang terlantar lah gitu ya, anak yang tidak dikasih hani tadi gitu. Ini tuh maksudnya bercerai ya guys? Iya. Itu mah broken home dong. Broken home. Broken home dong, bukan anak yatim. Kalau saya menyayangi anak broken home itu sama halnya nggak Pak? Pahalanya dengan Ya kalau broken home orang kaya, ngapain? Ya sebenarnya sih sama aja. Ya mengayomi anak-anak, tidak anak yatim ya. Anak-anak tadi yang kurang mampu, fakir miskin juga bisa gitu. Itu pahalanya besar juga. Pahalanya gitu. besar. Ya enggak semua lah. Kalau misalnya cerai kan mungkin ya itu broken home ya, bukan anak yatim. Kecuali pas cerai, maaf, ayahnya meninggal, nah itu baru mungkin anak yatim, itu kondisinya mungkin. Jadi sebenarnya kan nulisnya harus agak cepet ya, gitu. Karena saya ngeblank bos, ini baru lagi saya di sini. Pak, ngomong aja Pak. Isi kekosongan saya. Ayo Pak, ngejokes lagi Pak. Oh saya punya pertanyaan Pak. Saya pernah pertanyaan. Bapak tahu nggak bundaran jalan di Jakarta yang bundaran itu namanya bundaran apa? Bundaran HI. Bundaran HI kan. Bundaran HI kalau kita puterin 3 kali jadi apa? Jadi apa? Ya, itu. Ngebleng. Gitu. Tegang. Pasti ganti soalnya. Pertanyaannya pertanyaan pinggir jurang. Agak ngeri. Nah ini ada pertanyaan lagi diambil dari Sobat Muslim. Katanya hukum menikahi perempuan muda alasannya menolong anak yatim. Oh perempuan mudanya. Ya kan. Oh janda. Persingkat aja janda gitu. Jangan panjang ya. Gimana kalau hukumnya menikahi janda dah gitu. Janda muda gitu. Janda muda. Yang bertanyanya malu-malu tapi mau gitu. Tenang Pak. Coba Bapak enggak ada istri Bapak. Ya itu sebenarnya sih nggak ada masalah ya, hanya di kita itu terkadang itu menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Iya. Ada seperti beberapa waktu lalu ada artis yang ditinggal suaminya meninggal ya. Betul. Kemudian menikah lagi, wah itu langsung dibanding-bandingin. Pasti BCL kan? BCL yang punya anak Noah. Nih hostnya update banget nih hostnya nih. BCL. Bukan Citra Lestari. Berarti sebenarnya gini kan, ya sah-sah aja menikahi janda cantik, punya anak, ya kalau memang
dia apa? Kan ada bukannya ada Pak persyaratan menikahi enggak deh, persyaratannya kalau kita menikah 2 kali ya. Apa itu? Enggak kalau 3 mau, kali mau. bukan maksudnya kalau mau menikah lagi udah baru kita harus menikahi yang maksudnya kategorinya ada kan gitu. Boleh juga anak-anak muda menikahi janda muda, boleh. Boleh kan? Enggak ada larangan ya. Tidak ada dosa gitu. Bab Curhat ya? nambah. Curhat nih. Enggak ada, Pak. Kalian yang tahu rahasia. Tapi berarti boleh aja kan? Ya maksudnya nggak apa-apa. Kalau menikahi janda cantik, apa dia punya anak ya nggak masalah juga kalau emang dia mau, Iya. ya kan? Betul. Jadi nggak ada larangan dan nggak ada hukumnya. Ibadah plus. Iya, Ya, ibadah mengayomi istrinya, ibadah mengayomi Iya, anaknya anaknya. kan seperti itu. Nggak modus. Gak lah. modus sih sebenarnya. Nah ini nih pikiran cewek-cewek tuh kadang begini. Kadang begini, rumit pemikiran cewek tuh. Baik Pak, kita masuk ke dalam games. Tajong. Ini Bilkis nggak tidur lagi. Audio saya kenapa sih? Nyetrum ya? Mulut nih manyun dari tadi. Kenapa sih? Ada apa? Gara-gara gantiin saya tadi. Oh ngantuk. Lagi nahan puasa. Iya. Ini pertanyaan dari netizen yang masuk di kolom komentar YouTube. Netizen Budiman, netizen Maha Benar, sobat muslim yang masuk dari kolom komen YouTube dan Instagram. Baik, saya mau nanya ke Pak Iman dulu. Pilih 2 juta rupiah atau pertanyaannya? Pasti ya. Namanya juga baru. Dari sobat muslim bertanya, mengapa berdoa di sepertiga malam dinilai lebih cepat sampai ke langit daripada daripada berdoa di sepertiga? Gimana sih? Oh, mengapa berdoa di sepertiga malam dinilai lebih cepat sampai ke langit daripada berdoa di sepertiga? Enggak, dua-duanya malam. Nah, nih kalian baca nih. Ngelak nih. Mengapa berdoa sepertiga malam dinilai lebih cepat sampai ke langit daripada berdoa di sepertiga siang hari? Apakah ada jalan tol? Ya namanya anak muda. Pertanyaan random. Yang penting nanya tapi tidak ada isinya. Silakan Pak. Jadi sepertiga malam itu memang saat-saat yang istimewa ya. Ya logikanya gini lah, orang masih pada tidur ya. Sedangkan kita bangun, ambil air wudhu, ya, sholat tahajud, kita berdoa, bermunajat pada Allah Ta'ala. Nah termasuk bagi kalian para jomblo-jomblo yang menginginkan cepat menikah, tikung di sepertiga malam. Jangan tikung di jalan tol, bahaya. Emang karena lebih banyak pengorbanannya, harus bangun, orang-orang tidur, kita harus bangun ya kan. Kalau siang kan kita emang notabene kita beraktivitas gitu. Kedengar gak? Nah, ya, pertanyaan satu lagi buat Pak Dian. Apakah kalau kita bernafas di samping orang meninggal termasuk sifat sombong? Jok sekali. Iya, mungkin pikirannya yang nanya itu netizen, waduh, lu udah mati, gua masih hidup nih gitu kan. Enggak mungkin gini Pak pas meninggal. Ini kayaknya yang nanyanya bapak-bapak ini. Gimana Pak? Saya kira kalau bernapas sih sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Orang hidup ya pasti bernapas gitu ya. Ya. Jadi kembali lagi nih cara pandang mungkin Cara ya. pandang ya, benar-benar. Cara pandang. Dia bernapasnya seperti apa dulu gitu kan. Kalau orang kali kubur ya tentu capek lah napasnya. Iyalah, gimana sih? Parah. Apalagi kalau bernapas sama dengan insan. Ikan. dong. Oke, sekarang kita ke buku ya. Nggak sengaja saya mah. Nggak mau iklan tas. Kita ada endorse Pak. Dari bener nih. Kita ada endorse UMKM dari dari Rajutan Imah Nini. Mama Nini. Ngomongnya salah. Dari Rajutan Mama Nini nih ya. Nih IG-nya nih ya, Mama Nini ya. Nih Rajutan IG-nya. Mama Nini.
Bagus Pak, kali aja buat istri, bener nggak Pak? Sayang istri, sayang anak. Bisa dibungkus berarti ya? Iya buat outfit lebaran. Iya. Ya bisa nyicil lah berapa kali kan. Oh ini habis diiklanin tasnya buat ini ya? Oleh-oleh. Ini dia. Yeay. Jadi rajutan Mamah Nini ini terbuat dari Kain polyester. kain polyester asli. Di mana dirajuti sama tangan apa sama homemade? Oke. Jadi bagus Pak, coba dilihat ya. Yang sayang istri nggak apa-apa dibawa pulang juga nggak masalah. Ini mirip-mirip Noken Papua ya. Iya. Bagus Pak, nggak kalah jauh. Jadi ini buat outfit anak-anak muda juga masuk di seharian kalau kalian mau ngampus gitu ya. Kalau mau ngampus apalagi di outfit lebaran. Ini Imah Nini ini memang Mama Nini. tas Mama Nini ini oke banget lah dipakai untuk umuran kalian yang mau malam takbir, pergi-pergi biasanya kan kalau mau ambil anak Tarawehan. muda, iya kan, kalau kuliah. Nah ini dalamnya juga bagus banget guys, tuh lihat. Jadi rapi banget, jahitannya juga oke banget. Ini di Bogor udah viral Pak, tasnya. Ya banyak yang make ya, sampai banyak yang make warnanya sama, corak. Waduh, karena saking ininya banyak yang Belanja di order. satu toko. Satu masih satu toko gitu. Jadi beli ya guys. Nanti bisa langsung di mana belinya? Oh langsung DM di Instagram sini aja. Nanti boleh kalau misalnya harganya mahal boleh nego-nego lah di Instagram. Murah? Ya kalau mau nego kan nggak masalah dong. Iya boleh di nego nggak apa-apa. Tapi ya negonya nego santai. Ada lagi? Gak ada. Ya warnanya ada coklat ya nih. Tar dulu coklat. Oh ya modelnya juga ada yang ini buat kayak kondangan bisa lah kalian atau ke kampus. Terus ini ransel juga ada. Jangan dong. Jangan nih buat cewek. Nah ini ini ada, ini bagus banget nih. Nah. Ada yang buat cowoknya nggak? Ya cowoknya ada nggak buat cowoknya? Ada Oh bisa custom. Bisa custom. Oke ini bagus banget. Aduh susah ya. Nah nih tahu dalamnya. Nggak bisa takut robek kan saya beli nanti. Iya. Oh enggak ya enggak robek ya. Oke, ini juga ini tas yang pingin. Pokoknya harus beli deh. Memang bagus banget. Bagus dan ya nanti lihat di Instagram, saya udah lihat Instagramnya. Modelnya yang punyanya. Recommended banget ya. Recommended banget lah pokoknya. Baik. Kita sudah iklan tas. Sekarang ada waktunya untuk sobat muslim untuk baca buku di waktu luang buka puasa yang kita tampilkan di link di bawah ini. Bukunya itu tentang kalian ngetes saya ini enggak deh? Oke, keberkatan doa yang ditulis oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Jadi isinya ini tentang tanggapan terhadap pandangan yang gue baca dari mana ya? Oh semuanya, pandangan Syekh Yazid Ahmad kan yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu disebut dengan istilah pengabulan doa. Jadi Hazrat Masih Maud membantah pandangan seperti ini dan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan doa orang-orang yang beriman gitu. Yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan serta keikhlasan bahwa pengabulan doa itu tertanam dalam gerakan mata rantai sebab dan akibat yang puncaknya berupa pemenuhan maksud-maksud untuk tujuan mana doa dipanjatkan. Gitu. Bapak udah baca Pak Dian? Sudah. Boleh Pak untuk sobat muslim silakan. Jadi yang baca buku keberkatan doa itu nanti bisa memberikan gambaran ya terkait dengan keyakinan akan doa, bahwa doa itu menurut Sayyid Ahmad Khan ini dia mengatakan bahwa doa itu hanya dikabulkan nanti katanya di hari kiamat gitu ya, atau di akhir lah gitu ya, di kehidupan baru gitu. Nah sementara kalau kata Hadrat Imam Mahdi Masih Maud Salam sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran bahwa doa itu akan dikabulkan di dunia ini juga ya sebagian, dan kenikmatan-kenikmatan dari pengabulan itu, dan nanti juga akan merasakan juga pengabulan dari keberkatan-keberkatan doa itu yang pastinya kalian harus baca ini, dan jangan lupa bacanya dengan
beriman ini. Pak Iman. Baik, jadi gitu. Bersama Pak Iman. Bersama Pak Iman. Jadi gitu sobat muslim, silakan baca aja untuk lebih lanjutnya, ada link di bawah ini. Dan jangan lupa sobat muslim, seperti biasa saya mengingatkan kalau ada yang mau komentar silakan, atau misalnya narsumnya mau siapa, apa yang mau dibahas silakan komen di kolom komentar YouTube kita. Dan jangan juga lupa like, subscribe, komen. Udah, like, subscribe, komen di YouTube kita, di YouTube-nya Amedia Production di program Solusi Muslim. Jangan lupa juga follow ahmedia.id. Boleh DM juga, boleh komen juga, terserah ya kan. Kalau mau UMKM-nya juga dimasukin seperti tadi Rumah Nini, Mamah Nini, salah terus ya. Rajutan Mamah Nini, boleh DM kita, hanya DM ya. DM kita di Instagram, nanti kan kita tayangkan di episode kita. Baik Pak Iman Bikers, terima kasih udah datang ke podcast kita. Menyala bangku. Menyala ilmu padi. Ilmu padi. Terima kasih Pak Dian. Oleh. Masih terkenal itu Ali. Masih dong. Tenang. FYP di kita Pak, tenang. Baik sobat muslim, tetap stay tune terus sampai malam takbiran, sampai lebaran juga kita akan terus menemani. Solim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.